Pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, menyebut sepeda motor baru, timnya sudah bagus, dan tinggal menunggu masukan Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio. Musim 2025 sebentar lagi akan diselenggarakan. Tim-tim mulai disibukkan dengan serangkaian tes pramusim. Pada 31 Januari sampai 2 Februari kemarin, tes shakedown sudah berlangsung. Di kesempatan ini, Pirro menjajal kuda besi terbaru Ducati, yakni Desmosedici GP25. Pria asal Italia itu merasa sepeda motor anyar tersebut sudah bagus. Selanjutnya, tim hanya perlu mendengarkan masukan dari calon penunggangnya, yakni Bagnaia, Marquez, dan Di Giannantonio. Saya melakukan pekerjaan normal, yaitu mencoba mengembangkan motor. Ini tidak mudah, karena kami memulai dari dasar yang sangat bagus, tapi kami mencoba. Ada fairing baru dan ada detail lainnya. Kami berharap dapat membuat langkah kecil ke depan untuk para pembalap pabrikan. Meskipun, saya ulangi, itu tidak mudah. Tapi, kami memiliki beberapa kartu untuk dimainkan. Sesuatu yang positif ada di sana. Lalu kita akan mendengar apa yang akan dikatakan Pecco, Marc, dan bahkan Fabio dalam beberapa hari ke depan, kata Pirro kepada GP1. Paket aerodinamika yang menempel pada bodi Ducati Desmosedici GP25 saat launching beberapa pekan yang lalu memang bukan merupakan aerodinamika final yang akan dihomologasikan sebagai paket aero pertama di musim MotoGP 2025. Ini terbukti ketika Ducati via Michele Pirro menguji aero terbaru GP25 di shakedown tes Sepang yang sudah berakhir kemarin. Somkhiat Chantra hanya turun selama 2 hari saja pada tes shakedown MotoGP yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia. Pembalap rookie itu menempati posisi terakhir. Ia kalah dengan pendatang baru lainnya, Fermin Aldeguer dan Ai Ogura yang tampil bagus selama tes. Pembalap Thailand itu pun mengakui masih ada kelemahan pada fisiknya. Saya sudah selesai. Itu intens. Pengerahan tenaga fisik terlihat jelas di akhir ujian. Meskipun saya tahu apa yang diharapkan setelah tes di Barcelona dan menyesuaikan latihan saya, bau saya masih memerlukan lebih banyak latihan otot, kata Chantra. Chantra sendiri terpaut jarak hampir 3 detik dari pembalap tercepat di tes shakedown Fabio Quartararo. Meskipun begitu, ia masih begitu semangat apalagi dapat dukungan penuh dari Honda HRC dan pembalap yang ia geser, Takaaki Nakagami. Taka tidak memberitahu saya rincian apapun, tetapi menyarankan saya untuk merasa nyaman dan bersenang-senang saja dengan motornya. Taka saat ini jauh lebih cepat dan, seperti Honda HRC, dia mendukung saya dengan semua yang saya butuhkan, jelasnya dilansir dari Speedweek. Sejak hari pertama hingga hari ketiga, tes shakedown MotoGP 2025, Ai Ogura yang merupakan juara Moto2 2024 tampil sangat konsisten di barisan teratas dengan Aprilia RS GP-nya. Pembalap bernomor 79 ini berhasil mengawali hari pertama tes dengan menembus 1 menit 59,862 detik dan menempati posisi kedua pada hasil akhir hari pertama di belakang Paul Espargaro dari tim tes KTM. Sementara itu, pada hari kedua ia semakin kencang, berhasil mempertajam lap time-nya menjadi 1 menit 58,914 detik. Angkanya menyamai catatan Brad Binder di kualifikasi MotoGP Malaysia musim lalu yang menempati posisi ke-14 kala itu. Pada hari terakhir, pembalap Jepang ini menjalani sesi simulasi balap dengan melibas banyak lap sekaligus dan menunjukkan ritme balap yang impresif untuk pembalap rookie. Ia juga berhasil mencatatkan waktu 1 menit 58,208 detik, menempati posisi keempat pada hari ketiga tes. Raihan tersebut patut mendapat pujian, mengingat ia hanya seorang rookie dan motor yang digunakannya juga belum mencapai performa maksimal. Padahal di sisi lain, Fermin Aldeguer mengendarai Ducati Desmosedici GP24 yang musim lalu merupakan motor terbaik di grid dan sudah disempurnakan. Hasil yang didapat Ogura ini tak lain berkat kemampuan adaptasinya yang cepat, baik dengan motor maupun iklim MotoGP yang berbeda dibandingkan Moto2. Kini dengan persiapan yang cukup matang, Ogura pun menatap tes resmi MotoGP di Sepang pada 5-7 Februari besok dengan lebih siap. Miguel Oliveira telah mengungkapkan apa yang tidak boleh dilakukan seorang pembalap saat beradaptasi dengan motor MotoGP baru.
seperti yang akan dilakukannya pada tahun 2025 saat pindah ke Pramac Yamaha. Oliveira bergabung dengan Pramac pada tahun 2025 untuk musim pertamanya sebagai pembalap satelit Yamaha setelah menghabiskan 2 tahun terakhir di Aprilia bersama RNF dan kemudian Trackhouse Racing. Setelah mengendarai YZR M1 untuk pertama kalinya di Barcelona November lalu, Oliveira kembali ke trek minggu ini di pramusim Sepang untuk melanjutkan pembelajarannya tentang Yamaha. Setelah mengalami bagaimana rasanya mengganti motor, berpindah dari KTM ke Aprilia pada tahun 2023, Oliveira mengatakan kepada Crash.net tentang apa yang tidak boleh dilakukan pengendara saat beradaptasi dengan mesin baru. Saya katakan pada Anda bahwa ini bersifat teknis, tetapi juga mental, karena salah satu hal yang tidak boleh Anda lakukan adalah mencoba meniru apa yang sudah Anda miliki sebelumnya. Dan itu, secara mental, terkadang dapat membuat Anda terjebak di mana Anda mencari perasaan yang mustahil didapatkan dengan motor baru. Jadi, terkadang Anda perlu bertemu di tengah jalan dan mencoba menyesuaikan gaya berkendara Anda lebih jauh daripada mencoba mendekatkan motor dengan Anda. Saya katakan, secara teknis, jika motor tidak memungkinkan Anda melakukan sesuatu, maka Anda perlu mempelajarinya. Anda perlu mengeksplorasi batasan motor di area tertentu untuk mencapai hasil maksimal, kata Oliveira kepada Crash. Brad Binder menyambut Aki Ajo sebagai manajer tim balap pabrikan MotoGP KTM karena pembalap Finlandia itu memiliki kebijakan tidak omong kosong. Ajo telah lama bekerja sama dengan KTM dalam menjalankan usaha pabriknya di kelas Moto2 dan Moto3 dengan nama-nama seperti Marc Marquez, Binder, dan Pedro Acosta yang datang melalui timnya dalam perjalanan mereka ke MotoGP. Binder memenangkan gelar Moto3 2016 bersama Ajo Motorsport dan menjadi penantang gelar Moto2 bersama tim Finlandia itu sebelum debut MotoGP pada 2020. Ajo menggantikan Francesco Guidotti sebagai manajer tim pabrikan untuk tahun 2025, sesuatu yang membuat Binder gembira karena pendekatannya yang tanpa basa-basi. Bagi saya, dia orang yang sangat terus terang, mudah diajak bicara kapanpun Anda merasa ada yang benar atau salah atau apa yang sedang terjadi. Dengan Aki, selalu ada kebijakan tanpa omong kosong, jadi Anda tahu apapun yang dia katakan adalah kebenaran dan tidak ada yang lain. Ini akan sangat keren, saya menantikannya, kata Binder dilansir Crash.